Ya, selamat datang kembali ya di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau bedah bab 18 dari The Storyteller's Secret. Judulnya ini loh, agak nyelekit. Jika sesuatu tidak bisa dijelaskan di balik amplop, itu sampah. Iya, provokatif ya. Banget. Dan kita bakal lihat gimana Sir Richard Branson pakai prinsip ini banget dalam strateginya. Pendiri Virgin Group itu ya. Menarik sih. Betul. Misi kita nih pengen ngerti gitu, kenapa sih sederhana itu kok kuat banget, apalagi buat ide-ide besar? Dan gimana Branson memakainya? Oke, siap ya kita bedah? Siap. Mari kita lihat. Oke, kita mulai dari Branson dulu deh. Banyak yang kenal dia sebagai miliarder yang agak nyentrik gitu kan? Tapi perjalanannya unik banget. Dia itu putus sekolah umur 15 tahun Oh ya? Kenapa tuh? karena disleksia. Jadi di sekolah dia susah banget baca tulis, sampai dianggap ya bodoh atau males gitu sama gurunya. Wah, kasihan juga ya. Tapi ini sering terjadi sih sama tokoh-tokoh hebat lain. Nah, itu dia poinnya. Justru di sini menariknya. Dia nggak nyerah sama label itu. Dia malah putar balik, apa yang dianggap kelemahan jadi kekuatan. Dia bangun ceritanya sendiri. Kayak, ya kita tahulah, Edison, Einstein katanya juga disleksia kan? Betul. Mereka jadi melihat dunia dari sudut pandang yang beda ya. Mungkin itu malah jadi keunggulan. Bisa jadi. Nah, ini nyambung ke filosofi utamanya si Branson. Yang soal amplop itu ya. Jika sesuatu tidak bisa dijelaskan di balik amplop, itu sampah. Iya, persis. Menurut Anda gimana kaitan disleksia sama prinsip ini? Ada kemungkinan besar ya. Disleksia itu kan sering memaksa orang untuk, gimana ya, menyaring informasi. Cari intinya banget. Jadi buat Branson, ini mungkin bukan sekedar bikin ringkas, tapi soal nemuin inti paling jernih dari sebuah ide. Jadi kalau idenya nggak bisa ditangkap cepat, Ya mungkin idenya belum matang, atau malah terlalu rumit nggak jelas gitu. Ini soal kejelasan fundamental. Selain itu, kesederhanaan itu kan punya daya tarik psikologis ya. Ide yang simpel tuh rasanya lebih gampang dicerna, lebih meyakinkan gitu. masuk akal. Dan dia belajar ini dari muda banget ya. Ada cerita soal majalah student itu kan. Oh iya, gimana tuh ceritanya? Jadi waktu dia mau cari iklan buat majalah pertamanya itu, dia kan belum punya contoh majalahnya sama sekali. Terus gimana dia yakinin pengiklan? Modalnya cuma telepon umum. Dan karena telepon umum koin itu kan ada batas waktunya ya. Dia harus super efisien. Jelasin idenya kurang dari 5 menit sebelum teleponnya mati. Wah, gila juga ya. Itu latihan langsung di lapangan berarti. Iya, semacam bootcamp komunikasi ringkas dari awal banget. Menurut Anda nih, murni karena kepepet atau dia emang udah lihat nilai strategisnya? Kayaknya sih kombinasi ya. Awalnya mungkin kepepet, tapi lama-lama dia pasti sadar ini kekuatan banget. Iya juga sih. Terbuktikan di bisnis-bisnisnya yang lain. Betul, kemampuan menyuling ide ini jadi penting banget di dunia bisnis yang serba cepat. Harus bisa nangkap perhatian orang dengan cepat. Bener banget, ada cerita lucu soal ini nih. Soal Virgin Blue, yang sekarang jadi Virgin Australia. Oh iya, gimana tuh? Katanya, Brad Godfrey, orang kunci di belakang Virgin Blue itu, pertama kali presentasi ide maskapai murahnya ke Branson, di mana coba? Di mana? Ruang rapat? Bukan. Di belakang tatakan gelas bir, di pub. Hah? Serius? Rencana bisnis ditatakan bir? Iya. Dan si Branson, bukannya marah atau nganggap remeh, dia malah suka banget. Ide berani, simple, langsung to the point, ditatakan bir. Dia langsung tertarik. Wow, itu Branson banget sih kayaknya ya, nggak kaku. Dan hasilnya, Virgin Blue sukses besar kan? Nantang pemain lama di Australia. Nah, ini bukti kuatnya pitch yang sederhana tapi ngena. Investor atau siapapun lah yang mau kita yakinkan, biasanya pengen lihat gambaran besarnya dulu. Detail belakangan. Kayak buku perlu judul yang menarik gitu ya. Persis. Ide itu perlu headline. Inti yang jelas itu fondasinya, baru nanti bangun argumen detailnya. Branson sendiri kan nyaranin kita buat latihan meringkas ini. Kayak nulis buat Twitter gitu, yang ada batas karakternya. Betul. Itu melatih disiplin memilih kata yang paling penting, paling berdampak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa prinsip balik amplop ini penting buat pendengar kita, buat Anda? Nah, iya. Kenapa ini relevan buat Anda? Ya karena kemampuan menyederhanakan ini tuh berharga banget di banyak situasi. Mau jual ide bisnis ke investor. Atau jelasin proyek rumit ke tim kerja? Atau bahkan sekedar ngobrol sehari-hari biar efektif. Kemampuan menyaring ide jadi pesan yang ringkas, jernih, gampang diingat itu kunci banget. Biar pesan Anda tuh nyampe. Dipahami,
dan ninggalin kesan ya. Betul, ini bukan soal meremehkan hal yang rumit loh ya, tapi soal gimana kita menguasai kerumitan itu sampai bisa dijelasin dengan simpel. Oke, jadi kesimpulan utamanya apa nih? Kayaknya kekuatan terbesar itu seringnya justru ada di kesederhanaan ya. Iya banget. Contoh Branson, ini ngajarin kita, ide sehebat apapun kalau nggak bisa dikomunikasikan dengan ringkas dan jelas, ya bisa jadi sia-sia. Kuncinya berarti dampak maksimal dengan kata seminimal mungkin. Pilih kata dengan bijak. Nah, ini jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, ada nggak ide atau konsep yang rumit di kerjaan atau hidup Anda sekarang? Yang sebenarnya bisa disaring jadi inti yang super jelas dan ringkas. Mungkin nggak usah amplop beneran sih, tapi ya intinya gitu. Atau sebaliknya, bisakah Anda mulai lebih peka gitu, mengenali dan menghargai kekuatan sederhana ini waktu orang lain ngomong sama Anda? Pertanyaan menarik buat direnungkan ya. Coba pikirkan itu.